Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Salam sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat bumi, sahabat gunung, sahabat sungai. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol jauh tentang sampah bersama Gus apa siapa ini? Gus apa Kiai atau Pak Guru apa Pak dosen? Oh, nyantai mawon, santai saja, relax bro. Slow bro. Beliau itu apa namanya, lulusan Al Azhar Mesir. Nanti kita akan tukar pengalaman bagaimana sampah ketika beliau masih di sana, masih sebagai seorang mahasiswa. Sebelumnya mungkin itu dulu kita buka, mungkin selanjutnya Pak Ustadz, Pak Kiai, Gus untuk menceritakan biar sahabat lingkungan, sahabat bumi tahu di sana seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Pada hari ini kita bisa berjumpa, ketemu, dan juga tentunya membahas tentang bumi, membahas tentang lingkungan, dan membahas tentang apa yang telah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa. Ini sangat menarik. Bagaimanapun kelestarian alam, lingkungan, keindahan bumi ini adalah berada di tangan manusia, baik menjaganya, mengelolanya, merawatnya, dan lain sebagainya. Itulah kenikmatan yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa kepada kita, yang wajib kita jaga. Tentunya keindahan itu adalah identik dengan Tuhan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan itu maha indah, suka yang indah-indah. Dan kalau kita melihat keindahan tentu identik dengan kebersihan. Dan kebersihan ini adalah impian semua rakyat, impian semua masyarakat, impian semua umat. Bahkan yang notabene suka kotor pun dia akan bermimpi bagaimana bisa bersih walaupun tidak bisa menjadikan bersih. Kalaupun sudah bersih dikotori tapi ingin bersih lagi dan ingin bersih lagi. Itu sejalan dengan sifat manusia sebenarnya. Yang di sisi lain kita sendiri suka yang indah-indah. Kita sendiri nggak mungkin suka yang jelek, itu ada tapi mungkin itu ya tidak banyak. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia pasti menilai sesuatu itu dari sisi baiknya, dari sisi indahnya, dari sisi seninya atau estetikanya. Itu yang nomor satu. Adapun yang lain-lainnya itu mungkin melengkapi. Keindahan itu memang bisa menjadikan penilaian yang paling utama. Bahkan ada yang melihat segala sesuatu itu dilihat dari dohirnya. Padahal ada sesuatu yang lain juga berkata dohir tidak perlu, saya perlu batine. Percuma dohir hati batine elek. Lah itu manusia itu macam-macam. Nah idealnya memang dohirnya bagus, batinnya juga bagus. Dari sinilah kita memulai mencintai bumi, mencintai alam, mencintai lingkungan. Ini menggambarkan bahwasanya kita juga ingin berusaha bagaimana menjadikan indah, bersih baik dohir kita maupun batin kita. Begitu Mas Kang. Yang mungkin startnya mungkin di situ, dari kita memulai yang untuk mencintai bumi, mencintai bumi, lingkungan. Bahkan sekarang itu kalau kita lihat di sekolah-sekolah juga banyak sekali istilah adiyata. Oh, adiyata. Oke, nanti kalau di sekolah di sekolah ya. Iya, ada adiyata itu yang juga sebagai dosen guru mesti guru tahu di sekolahnya ada walaupun
sedikit atau banyak kita berusaha untuk mengadiliatakan diri kita sendiri, identik dengan hijau yang ayem, identik dengan bersih, identik dengan alami. Itulah yang saya tangkap, yang saya pahami tentang adiliata yang nantinya diintegrasikan dengan kehidupan kita, dengan pembelajaran kita, dengan pendidikan kita. Itu harapan kita semua ya seperti itu. Jadi sekali lagi, kebersihan, keindahan itu tidak bertolak belakang dengan agama, tapi satu Selaras, sejalan dan juga bahkan berarti termasuk nilai-nilai agama. Termasuk itu nilai-nilai agama, bahkan yang kadang kita sayangkan justru yang orang notabene tidak, yang ya kita kan mungkin agama kita mengajarkan yang itu, tapi kadang agama yang mungkin berbeda dengan kita dari segi seperti itu pengelolaannya lebih disiplin dan lain sebagainya. Yang kadang kita seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Abdul, al-Islam mahjubun bil muslimin. Terkadang Islam itu terhalang oleh orang muslim sendiri yang dijak indah, dijak resik itu kadang angel. Nah seperti itu. Padahal Islam sendiri itu sangat indah, sangat bersih, mengajak kepada kita seperti itu. Nah itu yang dilontarkan oleh Muhammad Abdul ini sebenarnya sudah memberikan motivasi kepada kita. Ya, itu pernah menjabat Syekhul Azhar. Beliau belajarnya di Eropa. Ceritanya begini Pak, beliau melihat Mesir itu ketika sebelum ke Prancis atau ke Eropa. Nah saya kok melihat Islam ini kok malah di Eropa, gitu. Karena bersihnya, karena indahnya, karena rapinya. Kenapa yang notabene di ajaran kita itu ada orang-orang yang mayoritas Muslim kok malah menyalurkan nilai-nilai Islamnya malah di Eropa. Nah itu yang kritikan seorang Syekh Muhammad Abdul di situ ketika dia di barat-barat yang kita tahu bersama bahasanya kita tidak mayoritas di Eropa, di tempat-tempat yang lain. Itu yang apa? Yang menjadi pelecut bagi kita, yang menjadikan motivasi bagi kita agar kita ini terus terinspirasi dengan apapun yang dilakukan oleh siapapun. Apapun maksudnya yang nilainya positif, terutama terhadap menjaga lingkungan, menjaga bumi, menjaga kelestarian alam, dan itu harus kita dukung karena itu juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi an-nadhafatu minal iman. Jadi seperti itu. Artinya di mana bahkan ada juga barang siapa yang menyingkirkan sampah di jalanan atau duri di jalanan itu bentuk tanda-tanda keimanan. Itu sebenarnya motivasi. Saya pribadi ketika dulu pernah di sana, nah ini juga namanya orang itu sebenarnya sesuai dengan karakternya, sesuai dengan makanya apa tipe seseorang itu kadang menentukan bagaimana perilaku dia, terutama pendidikan dan juga pandangan hidupnya, kebudayaannya, adatnya itu mencerminkan di situ. Kalau contoh di sana saya lihat, gimana kalau di kawasan itu yang menengah ke atas, otomatis rata-rata orang-orang tersebut kan kawasan pendidikannya tinggi, ataupun kalau nggak pendidikannya tinggi secara ekonomi, secara ini itu sukses. Nah itu pasti dipastikan bersih. Jadi kita lihat lingkungannya itu di situ, kalau di sana istilahnya ya musakof. Musakof itu berbudaya atau berpendidikan. Kalau kawasannya itu orang-orangnya ya rata-rata mayoritas berbudaya, berpendidikan dan berwawasan, otomatis dia akan, saya malu kalau kawasan saya itu kotor. Ada perasaan seperti itu. Nah, nanti satu wilayah yang pemukiman teranya elit. Ya, itu jadi isi. Elit gitu. Pokoknya aku ra iso jiko dhewe ya aku kudu piye carane iki resik, seperti itu kadang kesadarannya. Nah, kalau kita melihat kan
di sana ya macam-macam tingkatannya itu tadi. Ada yang paling bersih, ada yang tengah-tengah, ada yang jowol. Setiap tempat itu sampah itu juga ada. Jadi berarti di sana itu mungkin kalau di Indonesia hampir sama ya. Ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang setengah-setengah mirip-mirip gitu. Mirip-mirip, cuman ya alhamdulillah lah kalau saya lihat ya sebenarnya ya itu tadi dimanapun pasti sama. Lah kalau saya karena saya orang Indonesia ya jelas saya jawabnya masih mending di Indonesia. Saya objektif, berusaha objektif ini, tapi agak subjektif ya. Karena saya menjumpai, saya melihat orang itu ketika dia megang sesuatu. Contoh kecil habis makan atau habis minum, di mana dia akan meletakkan sampahnya ini, meletakkan sisa makanan ini, atau meletakkan apa yang dia pegang. Kalau dia meletakkan di tempatnya, berarti bagi saya dia kesadarannya sudah yang itu tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan merusak bumi setelah bumi ini diberikan kepada Allah, kepada kita dari Allah. Allah memberikan dalam keadaan baik. Nah, jangan merusaknya, itu kan ayatnya seperti itu. Nah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Saya mau tanya. Nah, di Quran kan lengkap. Bahkan di Quran itu 40 kali kata sungai disebut, gunung ada 100 kali mungkin ya. Kata bumi juga. Kata bumi itu maksudnya apa itu? Nah, di situ dengan kalau saya selama ini mempelajari di ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, ketika sesuatu itu disebut di dalam Al-Quran ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena sesuatu itu sangat mulia. Artinya sangat mulia apa? Ya berarti harus kita jaga, kita lestarikan, kita hormati, kita muliakan. Itu satu. Kedua, ketika sesuatu itu disebut di dalam Al-Quran, kemungkinan yang kedua itu mungkin sesuatu itu sangat hina, sangat jahat, sangat berbahaya, sangat tidak layak. Karena apa? Dua-duanya itu memberikan pelajaran kepada kita. Kepada yang baik kita harus mengikuti, harus menjaga, harus merawat. Kepada yang buruk ketika disebutkan dalam Al-Quran, contoh di situ disebutkan figur, kalau nama ya, di situ ada nama contoh seperti Firaun. Firaun kan simbol orang yang sukses, tapi dia takabur. Nah, jadi tidak mau, istilahnya tetap merasa dirinya paling superior. Itu ada. Korun juga gitu. Dia orang hebat, menteri yang cerdas secara ekonomi, keuangan. Korun itu hebat, orang kaya, tapi pelit dan lain sebagainya, bahkan lupa kalau itu dari Allah. Dia merasa Korun ini harta yang dimilikannya baik hasil bumi, emas, semuanya itu dia lupa kalau itu dari Allah. Itu merasa ini hasil jerih saya, makanya disebut nama dia. Kemudian juga kita Arab itu apa? Air, bahasa Inggrisnya apa? Bumi, bahar, laut, air, mak, terus tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu kita lihat di situ Allah memberikan amanat kepada kita. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Bumi, langit, gunung itu diberi amanat untuk, artinya dia dijaga untuk manusia. Nah, tinggal kita sahabat 3R, kita akan menjalankan ibadah sholat kita. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, kita kembali lagi untuk meneruskan perbincangan kita tentang sampah bersama seorang alumni dari Al-Azhar. Beliau juga dosen di sini, sebagai guru, sebagai pengasuh pondok pesantren luar biasa. Saya bertanya, penasaran tadi belum berkenalan, tapi nggak apa-apa. Biar penasaran siapa itu. Oke, makasih. Kita lanjutkan tadi yang kita
kita tadi masih berputar omongan tentang yang bahwasanya tentang agama kita yang mengajarkan kebersihan, nanti juga Allah pun mencintai hal yang bersih. Saya kira kembali ke alam saja ya. Kebersihan ini bukan hanya di dalam agama kita saja. Saya yakin semua agama pun mengajarkan kepada arti pentingnya, arti kebersihan itu sangat berarti, karena bersih itu identik dengan sehat. Itu yang paling untuk apalagi kita beberapa waktu kebelakangan ini kan sudah mengalami ini ya, pandemi ya, dan pandemi saya yakin berangkat dari hal yang sifatnya virus dan lain sebagainya, dan dengan hikmah adanya pandemi itu manusia berusaha untuk selalu bersih, baik jiwanya, badannya maupun lingkungannya. Itu yang sudah yang paling kita ambil pelajaran dari pandemi, yang mungkin sekarang ya masih ada, tapi sudah orang sudah nggak mau, kita tidak mau, kita harus move on lah, kita harus bangkit, tidak mau terus menerus kita kubur dalam terus kita merenung harus kedepannya seperti apa lebih baik gitu, baik, dan juga apa yang sudah diberi oleh Allah dari Allah kepada kita ini, kenikmatan berupa bumi, langit, dan juga lautan, sungai. Ini benar-benar kenikmatan yang luar biasa. Terbukti ketika pandemi kita kemarin itu kita paling anteng ketika kita galau melihat TV, galau melihat berita, galau, paling anteng kita kemana? Kembali ke Allah, ya kembali ke Allah jelas. Artinya yang real di hadapan kita ketika kita suntuk di rumah terus, ternyata ketika kita menyendiri di gunung, atau kita ke pinggir tepi laut melihat ombak, kita ke sungai mancing ataupun yang lain sebagainya, itu ternyata bisa terapi tersendiri, menenangkan hati. Lah itu perlu kita jaga. Bayangkan kalau laut itu nggak bersahabat dengan kita, sungai tidak bersahabat dengan kita, gunung, alam, itu naudzubillah. Dan kita itu sudah tanda-tanda kiamat Pak. Mungkin kalau semua sudah nggak bersahabat dengan kita, ini kiamat gitu. Selagi laut masih memberikan yang terbaik pada kita dengan hasil isinya laut, isinya sungai, isi bumi, apapun yang dari langit masih memberikan, itu berarti Allah itu, Tuhan masih mencintai kita, dan tugas kita yang menjaganya. Itu sudah banyak sekali ayat-ayat tadi yang mendukung secara keagamaan. Secara kemanusiaan pun kita juga harus berinteraksi dengan alam itu dengan sebaik-baik mungkin. Kalau saya gambarkan, saya lanjutkan tadi tentang bagaimana di Mesir itu, saya tadi sudah bercerita bahwasanya sebenarnya lingkungan bersih atau tidaknya itu tergantung pola hidup, pola pikir, dan juga tatanan pendidikan ataupun wawasan atau etika atau kebudayaan. Itu ada kaitan tatanan sosial, tergantung seperti itu. Mindset seseorang itu juga menentukan, saya kira seperti itu. Kalau orang yang mungkin yang pendidikannya itu semakin tinggi, terus akhlaknya, kebudayaannya, adatnya itu bagus, itu saya kira juga dampak pada lingkungannya juga bagus. Walaupun kadang ada orang pendidikannya tinggi tapi belum, itu saya kira pintar tapi belum ngerti. Yang beda ngerti sama pintar ini, ada orang ngerti insya Allah mesti ya pintar, tapi orang pintar tatanan itu sosial kan berbeda-beda. Padahal kan kita setiap manusia kan menghasilkan sampah ya. Setiap hari, setiap saat pasti. Malah Dalam tubuh kita ini tidak ada sampahnya loh. Data di dinas tentang manusia itu menghasilkan sampah katanya 0,9 gram setiap hari. Baik itu padat, cair, yang organik atau non-organik lah, itu saya kira ya itu kalau di sana di Mesir itu tadi lingkungannya ini ya mungkin semakin bersih. Kalau ada ke ya kampung atau apa ya bukan berarti kampung itu kotor, tidak. Ada juga kampung yang mungkin penduduknya kesadarannya bagus, nilai
pemahaman cara keberagamaan yang bagus, cara kehidupan lingkungan sosial yang bagus, itu saya yakin juga akan terus terjaga. Buktinya Ponorogo itu juga bukan kota besar, tapi alhamdulillah sekarang ini kita lihat Ponorogo juga termasuk bersih. Yang nilai itu alhamdulillah ada perubahan sedikit jadi bertahap RT juga sudah mulai ada tim sampahnya, itu sangat berjasa. Bayangkan saya pernah merasakan baik di Mesir ataupun di Indonesia ini, ketika bapak-bapak yang atau mas-mas atau kang-kang atau di sana namanya zabalin. Zabalin itu diambil dari kata zibalah. Dari kata zibalah itu artinya sampah. Zabalin itu orang yang membuat sampah, mengambil sampah. Pokoknya yang membuat sampah itu bahasanya memiliki pemulung ya, pemulung identik dengan dia kayak pemulung. Kalau sana zabalin ya. Jadi saya membayangkan ketika dia itu libur 3 hari, itu sampah itu sudah nggak karuan. Jadi kan kita kalau di kota-kota itu, kalau di Mesir saya di depan apartemen itu disediakan kayak ember. Jadi nanti kita ketika naruh sampah kita taruh di depan apartemen kita. Nah, nanti tukang sampah itu keliling dari lantai ke lantai ke lantai ke lantai, itu ngambilin sampah-sampah itu. Yang saya rasakan apa? Ketika 2 hari 3 hari aja dia nggak datang, itu numpuk dan kaki baunya kemana-mana. Sampah itu jarang sampah yang wangi, itu sampah itu berarti baunya kan ya itulah. Berarti pola di sana ini masih dibuang pada tempatnya alhamdulillah ya sampai milah artinya misalnya setiap orang ada tempat ini plastik, ini kertas belum itu nanti kalau sudah lari ke Zabalin itu nanti dikoordinir. Makanya di sana ada orang sana itu, kalau kamu pengen sukses jadilah tukang sampah sampai kayak gitu. Karena itu fungsi pemulung. Makanya ada, kalau kita kan di sini ada orang besi dua itu pinter-pinter memilah-milah itu. Soalnya kan kalau kemarin kan kita mantan TKW, TKI kan ada yang sudah dipisah orang dari rumahnya. Dari rumahnya sudah bisa. Terus ya macam-macam, ada yang belum, ada yang dibuang pada tempatnya, seperti kalau yang dari rumah kita, kalau dari rumah itu belum dipilah-pilah karena masih istilahnya sampah murni. Jadi kalau sudah keluar dari area itu mungkin sudah tugasnya pemulung itu yang milah-milah, karena ini layak didaur ulang, ini tidak layak, ini harus ditanam dan lain sebagainya. Dan di situ kalau di tempat umum ya ada kotak yang ini organik, ini non organik. Kalau kelasnya kota besar sudah, jangan kan kota besar, kota kecil pun sudah mulai ada sampah-sampah yang pembedaan pemilah-pemilahan. Mungkin kesimpulannya atau jadi untuk sahabat lingkungan, sahabat 3R, untuk kesimpulannya kita saya tambahin lah, di Mesir itu pengelolaan sampah itu sudah sejak tahun 1948. Pengelolaannya ini artinya orang kaya gara-gara sampah itu mulai tahun 1004. Kita baru merdeka 3 tahun itu. Sana sudah mulai, karena Mesir itu termasuk di sana yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali itu Mesir. Pertama kali yang mengakui termasuk Mesir itu. Nah, di sana pengelolaan sudah mulai, dan di sana ada desa namanya Mantikok Azabari. Jadi desa itu sampah, semua pekerjaannya sampah. Dan mereka ada yang milioner, ada yang itu yang patut membuat kita motivasi apa? Jangan meremehkan pekerjaan seseorang. Belum tentu yang dia kita anggap rendah, serendah yang kita pandang, siapa tahu dia ternyata dia orang yang mulia. Itu yang pertama. Dan tugas itu sangat mulia bagi saya. Karena apa? Membuat lingkungan ini menjadi bersih. Dan kesimpulannya tentunya yang pertama, marilah kita jaga ekologi alam ini. Ada teman saya menulis hijrah ekologi bukunya judulnya hijrah ekologi. Artinya apa? Kita hijrah dari yang semula merusak alam menuju memperbaiki. Itu buku teman saya, bisa dicari di Google, tulis saja hijrah ekologi. Itu menarik bukunya.
teman saya sahabat alumni 3R kalau yang pengen Nah, tahu itu. hijrah ekologi. Nah, hijrah ekologi yang nulis juga alumni Al Azhar, juga pengelola pesantren di Bogor, ya itu orang Kediri. Nanti bisa teman saya. Nah, saya nggak mau sebutkan nama biar nyari nanti biar ya. Jadi seperti itu hijrah ekologi itu yang menurut saya cukup baik. Mari kita dari yang merusak alam menuju memperbaiki alam, langit, bumi, lingkungan kita jaga. Kemudian monggo, meskipun saya sendiri belum tentu orang yang paling bersih ataupun apa, ya kita tetap berusaha. Dimanapun ada sampah, monggo kita bersihkan semampu kita. Kalau ada yang kotor, kita bersihkan, ada sampah kita singkirkan, dan kita membuat senyaman mungkin lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan terus semangat an-nadzafatu minal iman, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka yang bersih, suci, higienis dan lain sebagainya itu. Oke, tadi kita sudah berbincang tentang apa bersama Al-Azhar, terus kita waktunya sudah terus berjalan, terlalu panjang juga nanti jenuh, jadi kita sampai di sini dulu. Salam sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat bumi, sahabat laut, sahabat sungai, sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.